Shalom, selamat malam. Kita akan mulai pembelajaran kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Seberapapun kami yang ada, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami. Kiranya Engkau lah yang menjadi senantiasa menjadi kekuatan kami, penghiburan kami, dan kebenaran kami untuk selama-lamanya. Malam hari ini sebelum kami belajar, kiranya kami rindu memberikan persembahan kami lewat pujian kami Tuhan. Dan kiranya ini menjadi doa kami ya Bapa. Kami hidup hanya bagimu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yesus kau kebenaran. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Onas senantiasa yang menjadi kebenaran kami, ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, ya Bapa. Olah kebenaran kami untuk selama-lamanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Kalau kami hidup, berarti hidup kami adalah bagi Kristus, ya. Dan Engkaulah satu-satunya alasan kami untuk hidup, ya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang menaruhkan pengertian-Mu, Engkau yang menaruhkan hikmat-Mu di dalam mulut hamba, di dalam pikiran hamba. Engkau juga yang memberikan pengertian kepada kami semua, kepada umat-Mu. Untuk kami mengerti kehendak-Mu, untuk kami memahami firman-Mu di dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ini adalah pertemuan ke-13. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang
baru mengikuti, mungkin bisa dilihat ya dari pelajaran-pelajaran dari nomor 1 sampai nomor 12 supaya bisa lebih memahami. Sekarang kita masuk ke topik tentang berkat. Kata berkat dalam bahasa Ibrani adalah barak atau barakah. Kata yang kedua yang biasa dipakai juga adalah asyer, tetapi lebih banyak memakai kata barak. Kata barak ini artinya adalah berkat, bless, praise atau memuji, great atau adore. Kalau asyer itu artinya happy, make progress. Kata barak itu sejajar dengan dalam bahasa Yunani eulogio. Sedangkan asyer makarios, berbahagialah ya. Jadi kalau kita lihat akar kata, definisi secara harafiah, kata berkat itu adalah kata-kata yang baik atau pujian. Kan kalau kita memuji seseorang itu kan memberikan kata-kata yang baik. Misalnya kita memuji anak kita, pinter ya kamu gitu ya. Kamu cantik. Wah, kamu hebat ya gitu. Memuji atau memberkati itu sebetulnya dalam bahasa aslinya secara harafiah artinya adalah kata-kata yang baik. Nah, kata berkat di Alkitab itu pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi kata berkat pertama kali diucapkan oleh Tuhan itu pada hari yang kelima. Pada binatang-binatang yang diciptakan Tuhan pada hari kelima. Nah, seringkali orang Kristen memahami berkat itu adalah sesuatu yang baik untuk jasmani. Misalnya kalau diberikan kesehatan, kalau diberikan harta yang banyak, ya, baik untuk diri saya. Kalau saya keluarganya baik-baik aja, itu saya diberkati. Ya, yang mandul punya anak itu diberkati. Kalau nggak punya kerjaan, dapat kerjaan itu diberkati. Kalau nggak punya duit, tiba-tiba ada durian nomplok tuh, itu diberkati gitu. Kalau naik jabatan itu diberkati. Nah, itu pemahamannya manusia, pemahamannya umumnya orang Kristen pada saat ini seperti itu. Baiknya itu untuk diri sendiri secara jasmani. Sekarang kalau kita lihat, pertama kali kata berkat muncul di Alkitab, ikan-ikan di laut diberkati. Pohon-pohon di daratan diberkati. Apa dampaknya buat mereka? Apakah mereka jadi bahagia dengan punya buah banyak? Buah banyaknya mereka nikmati? Enggak kan? Kalau ikan beranak di laut, diberkati, ikannya beranak bertambah banyak. Terus ikannya happy, apa dampaknya buat ikan? Kalau punya anak banyak, toh anaknya juga cepat-cepat kabur ke lautan luas. Nggak ketemu lagi sama dia, nggak ada dampaknya apa-apa kan buat ikan. Kalau pohon apel berbuah banyak, pohon durian berbuah banyak, pohon ara berbuah banyak, apa dampaknya buat pohon itu? Nggak ada dampaknya apa-apa kan? Jadi ketika Allah memberkati semuanya itu, ketika Allah mengucapkan kata-kata yang baik, di Kejadian 1 ayat 22, itu adalah baik bagi maksud Allah. Bukan baik demi ciptaannya. Jadi kalau Allah memberkati semuanya itu, karena Allah mau ciptaannya ini baik, demi maksudnya Tuhan menciptakan semuanya itu. Bukan demi ikan. Ikan mah mau sendiri, mau banyakan gitu ya, mau beranak pinak juga dia nggak peduli, nggak mikir kok. Pohon anggur, pohon ara, atau bunga bakung di padang, mau berbunga mau nggak mikir kan. Tuhan yang melihat dan Tuhan memberkati dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Buat apa? Buat kesukaan Tuhan. Jadi baik di sini, kalau di sini dikatakan baik, ya kata-kata yang baik, sesungguhnya pada awalnya berkat itu baik untuk tujuan Tuhan menciptakan ciptaannya. Jadi bukan baik demi keegoisan kepentingan kita sendiri. Nah, kata berkat yang terkenal itu di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berkat inilah yang sekarang dipegang oleh orang Kristen. Tetapi bukan pemahaman berkat sejak semula. Berkat ini diberikan kepada orang Israel. Berkat Tuhan sejak semula, Kejadian 1, ayat yang ke-26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, berkat ini beda sama berkat yang tadi. Berkat ini pada waktu manusia diciptakan, berkaitan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati mereka supaya mereka mencapai tujuan Tuhan. Yaitu apa? Menaklukkan bumi dan segala isinya, termasuk setan yang jatuh. Manusia harus bisa menjadi serupa dengan Tuhan, dan untuk itulah Tuhan memberkati manusia. Tuhan memberikan kemampuan. Jadi berkat adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya agar mereka memenuhi maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan. Kalau Tuhan memberkati ikan-ikan, Tuhan ingin supaya ikan-ikan itu memenuhi maksud Tuhan diciptakan. Kalau Tuhan memberkati manusia ketika manusia diciptakan di sini, Tuhan ingin supaya manusia mencapai tujuannya ketika manusia diciptakan. Yaitu bukan cuma segambar tetapi serupa. Serupa ini adalah manusia memiliki pikiran perasaan yang sama, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika orang Kristen diajari bahwa manusia itu harus sempurna seperti Bapa. Manusia itu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu susah diterima. Orang itu lebih mudah menerima pengajaran tentang engkau akan diberkati. Terima berkat Tuhan, berkatmu akan melimpah-limpah. Amin, 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 amin. Itu lebih mudah buat diterima orang Kristen. Pertama, karena memang itu yang mereka harap. Karena itu memang yang kita harapkan. Kita tuh pengen hidup di bumi itu kaya, bahagia, sehat, sejahtera, mati masuk surga. Tapi kalau diajari, orang Kristen itu harus serupa dengan Yesus, itu dipertanyakan. Padahal tujuan Tuhan itu supaya manusia itu serupa, sesuai dengan keinginan Tuhan. Betapa sulitnya merubah pola pikir orang Kristen yang sudah tercemari materialisme, yang sudah tercemari oleh ajaran yang memuaskan keinginan daging. Apalagi kalau dinubuatkan kamu nanti kaya, kamu nanti hartanya berlimpah-limpah, kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Padahal itu kan kata-kata untuk orang Israel. Jadi kita mesti ngerti dulu bahwa sejak semula Tuhan itu menciptakan manusia, tujuannya adalah supaya manusia serupa. Coba lihat lagi pelajaran-pelajaran tentang Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28 ini. Tujuan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, kenapa kemudian berkat itu bergeser menjadi hal-hal yang jasmani? Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 6, manusia menjadi bobrok, kemudian ada panggilan Tuhan kepada keluarga Nuh, kepada keluarga Abraham, dan akhirnya anak-anak Israel. Lanjut lagi anak-anak Israel dibuang sebagai budak, dan kemudian ketika kitab Taurat ini ditulis, mereka selama 400 tahun jadi bangsa budak, dan kemudian Tuhan keluarkan dari sana.
400 tahun bermental budak. Maka supaya mereka mau menuruti hukum Taurat, mereka dijanjikan berkat. Supaya mereka berbeda, cara hidupnya berubah, yang cara hidupnya seperti orang dunia, seperti orang Mesir, itu harus berubah. Ketika anak-anak Israel hidup di tanah Kanaan, Yehuda mencari pelacur sampai ketemu dengan Tamar. Tamar nggak bermaksud melacur, tapi Yehuda bermaksud mencari pelacur. Anak-anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, membantai satu kota. Ruben berzinah dengan gundik ayahnya. Rahel mencuri berhala ayahnya. Mereka hidup seperti orang dunia ini. Walaupun Abraham adalah bapak orang beriman, iman itu belum betul-betul sampai kepada mereka. Karena itu mereka harus dipisahkan dari orang Kanaan. Mereka harus diperbudak di Mesir. Ketika di Mesir, mereka 400 tahun lebih mereka jadi budak, mentalnya mental budak, yang kalau kerja itu dikasih makan bisa hidup terus, dan kalau nggak kerja itu dibunuh. Mereka kemudian dikeluarkan, mereka dijanjikan tanah yang subur makmur, loh jinawi. Berkat ini yang dijanjikan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 hanya supaya mereka jadi baik, supaya mereka beradab, supaya mereka bermoral baik. Bukan seperti tujuan Tuhan semula ya, harus serupa. Mereka belum bisa. Jadi kalau orang Kristen masih kutip-kutip Ulangan 28 tentang berkat, maka orang Kristen bermental budak seperti orang Israel. Manusia diberkati supaya manusia mencapai keserupaan dengan Tuhan. Mereka harus makan buah dari pohon kehidupan. Ketika manusia tunduk kepada pemerintahan Allah, maka manusia mencapai keserupaan dengan Allah. Manusia mencapai maksudnya diciptakan. Tetapi kalau manusia tidak mau tunduk kepada pemerintahan Allah, hidup di luar pemerintahan Allah, maka manusia terkutuk. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, seperti orang Israel. Kalau taat sama Taurat, diberkati. Kalau nggak taat, digebukin dengan dikalahkan musuh-musuhnya, digebukin dengan panennya gagal, digebukin dengan tulah sakit penyakit. Tapi orang Kristen dikutuk, dibuang di neraka kekal. Nah, berkat ini adalah kemampuan manusia untuk serupa dengan Tuhan, yaitu apa? Diberikan pohon kehidupan. Tetapi manusia memilih memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya apa? Manusia menentukan sendiri apa yang baik bagi dirinya. Menurut manusia, misalnya, kalau orang menghina aku, kalau menurut Tuhan kan harus diampuni. Enggak, manusia menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Kalau orang menghina aku balas menghina dia. Minimal aku diemin dia. Itu yang baik menurut manusia. Manusia menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Manusia tidak mau tunduk pada pemerintahan Allah. Manusia lebih menyayangi egonya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara punya pasangan, punya pacar, punya suami, punya istri, saudara pasti ingin menyenangkan pasangan saudara. Kalau saudara punya anak, karena saudara sayang pada anak saudara, saudara ingin menyenangkan dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau orang tidak ingin menyenangkan hati Tuhan, artinya dia tidak mengasihi Tuhan. Dan di 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Panggilan kita sebagai orang Kristen berbeda dengan panggilan umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama hanya dipanggil untuk menjadi baik, taat pada Taurat, itu mudah. Tapi panggilan kita sebagai orang Kristen memenuhi maksud Tuhan semula, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ini sulit. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-berkatnya. Karena itu jangan berpikir lagi bahwa berkat adalah soal-soal jasmani yang bersifat fana sementara. Tetapi berkat bersifat kekal. Kalau kita lihat, ada banyak berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, misalnya bahwa keturunannya akan banyak, ya itu berkat kepada Abraham. Tapi apa berkat Abraham yang menjadi hak kita juga? Kejadian 22 ayat 17-18,
Ini janji Tuhan kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini banyak orang berpikir bahwa keturunan Abraham di sini adalah orang Israel. Orang Yahudi sekarang. Jadi, karena orang Kristen ingin mendapatkan berkat seperti orang Yahudi, maka orang Kristen memberkati orang Yahudi. Supaya berkatnya orang Yahudi kecipratan juga buat orang Kristen. Nah, ini berkat dari Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ini berkat buat Abraham. Bukan berkat buat kita. Keturunan kita seperti bintang di langit, enggak. Bukan. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, itu buat keturunannya Abraham secara daging. Kita tidak menduduki kota-kota musuh. Bahkan mungkin tempat kita diduduki musuh. Misalnya gereja dibom, terus gereja digusur, nggak dapat izin. Misalnya seperti itu. Bukan kita menduduki kota-kota musuh. Bisa jadi orang lain yang menduduki tempatnya kita. Jadi ayat 17 ini bukan buat kita. Ada banyak berkat buat Abraham, tetapi berkat yang satu itu adalah ini. Oleh keturunan mula semua bangsa di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Apa maksudnya ini? Nah, kita buka Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham secara rohani. Kita bukan anak-anak Abraham secara jasmani. Jadi jangan mengharapkan berkat jasmani juga. Anak-anak Abraham secara jasmani mendapatkan berkat Abraham secara jasmani. Anak-anak Abraham secara jasmani adalah bangsa Israel. Dan mereka mendapatkan janji berkat-berkat Abraham secara jasmani. Kita bukan anak-anak jasmani Abraham. Kita adalah anak-anak rohani Abraham. Keturunan rohani. Orang Israel bukan keturunan rohani Abraham, karena mereka menolak Yesus. Tetapi kitalah anak-anak rohani dari Abraham. Kalau kita memiliki iman seperti Abraham. Oleh karena kita bukan anak-anak jasmani, maka berkatnya juga bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Nah, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Berkatnya apa? Coba lihat. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lanjut, ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang tadi di Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Itu bukan orang Israel, itu bukan bangsa Israel, tapi maksudnya Yesus. Lihat, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, bukan kata jamak, tetapi kata tunggal. Seolah-olah dimaksud orang banyak, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Oleh karena Kristus, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yaitu apa? Kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi rencana Allah yang semula. Serupa dengan Bapa, serupa dengan Kristus. Dan inilah berkat yang dijanjikan sejak di Kejadian pasal 1. Yaitu kemampuan untuk menjadikan manusia sesuai dengan maksud Tuhan diciptakan semula. Nah, jadi berkat abadi yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama, ya, itu adalah Yesus, Sang Mesias. Kepada bangsa Israel diberikan Taurat, supaya mereka menjadi baik. Secara moral mereka lebih baik dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi kepada umat perjanjian baru, kemudian diberikan Tuhan Yesus yang menebus. Roh Kudus yang memberikan kuasa. Kemudian Injil yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus atau Injil? Atau iman? Semuanya itu harus satu paket. Tuhan Yesus menebus,
kemudian kita diberikan Roh Kudus kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Injil itu mendidik kita, merubah pola pikir kita. Yang tadinya matre, yang tadinya keduniawian, yang tadinya kedagingan, diajarin, oh nggak boleh begitu. Dan kita mau taat, mau tunduk, maka kita mendapatkan berkat itu. Yaitu bisa menjadi sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Nah, Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yang dijanjikan buat kita adalah segala berkat rohani di dalam surga. Bukan segala berkat dunia yang ditawarkan kepada bangsa Israel. Ini yang harus kita mengerti. Segala berkat rohani itu diberikan kepada kita supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Bisakah kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya? Ya kalau kita mau, kita bisa. Karena Tuhan sudah menawarkan berkat-berkat-Nya. Intinya adalah sekarang di kita. Apakah kita mau hidup dalam penurutan atas kehendak Allah, hidup di bawah pemerintahan Allah, atau kita hidup di bawah pemerintahan diri kita sendiri, suka-suka sendiri. Jadi konsep berkat dan kutuk itu berbeda di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru. Karena tujuan dan pemahaman umat Perjanjian Lama dan umat Perjanjian Baru itu berbeda. Umat Perjanjian Lama tujuannya diberikan Taurat, diberikan berkat dan kutuk sesuai dengan hukum Taurat, supaya mereka menjadi suatu bangsa yang beradab, supaya mereka tidak punah, karena kalau mereka hidup jahat, mereka dipunahkan seperti di Kejadian pasal 6, 7, 8, 9, yaitu dimusnahkan oleh air bah. Seperti bangsa-bangsa di Kanaan yang dimusnahkan oleh Tuhan melalui tangan orang Israel. Bangsa Amalek, bangsa Amori. Karena mereka sudah begitu jahat. Nah kalau orang Israel tidak diberikan Taurat dan tidak diberikan berkat dan kutuk, mereka serupa dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Maka tidak akan lahir juru selamat. Karena itu mereka itu harus dididik oleh Taurat supaya mereka menjadi baik secara moral. Setelah baik, maka Mesias itu lahir dan mulai mengajarkan standar yang lebih tinggi. Maka kepada umat Perjanjian Baru, barulah bisa diajarin. Umat Perjanjian Lama nggak bisa diajarin. Karena demikian mereka jatuh dalam dosa dan sudah tercemari oleh gaya hidup dunia. Nah, banyak orang Kristen juga salah memahami ayat ini. Bahkan ada lagunya, nggak salah lagunya mengutip ayat ini kok. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Terus kita pikirannya kalau kaya tuh banyak duit. Kalau kaya tuh mobilnya mewah, kalau kaya tuh rumahnya bagus. Tapi seberapa banyak sih orang Kristen yang kaya di dunia ini? Berapa banyak orang kaya di dunia ini yang betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Banyak orang-orang ateis atau orang-orang agama lain yang kaya. Nggak banyak orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen itu yang diberkati secara materi. Nah itu ayat ini artinya apa? 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuh kan, Tuhan yang kaya, yang raja atas segala raja, mau menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Supaya kita kayak sultan. Gitu kan pikirannya orang yang matre kan begitu. Coba kita buka ayat ini. Ingat ya, teks tanpa konteks adalah teko-teko-tek. Kayak ayam berkotek. Kita harus lihat 2 Korintus 8 ayat 9 itu maksudnya apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu ia kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuhan Yesus itu kayanya kayak apa? Kayak di mana yang dimaksud Tuhan itu? Lihat. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu ini apa? Lihat konteksnya, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan.
Bukan dalam duit, dalam barang mewah, dalam baju, tanahnya banyak, kaflingannya banyak. Bapak, pancangkanlah kemahmu, luaskan daerahmu. Bukan. Tapi kaya ini dalam apa? Kaya dalam iman, dalam perkataan yang baik, dalam pengetahuan tentang kebenaran, dalam kesungguhan untuk membantu. Itu maksudnya, bukan pengetahuan seperti matematika, kimia, ekonomi, bukan. Tentunya pengetahuan akan kebenaran yang berguna untuk hidup kekal kita. Dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu maksudnya. Jadi, kalau Tuhan kaya menjadi miskin, supaya kita miskin menjadi kaya, Tuhan mengosongkan diri. Tuhan yang adalah Allah, Dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dia mengosongkan dirinya, melepaskan semuanya itu. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia kaya menjadi miskin, itu maksudnya apa? Ketika Tuhan menjadi manusia, dia nggak maha tahu. Dia harus belajar dari nol. Emangnya Tuhan waktu lahir itu, Tuhan Yesus waktu lahir itu udah pinter gitu, terus ngajarin Maria ngajarin, terus 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah tahu, nggak usah ngomong. Planet apa aja di luar angkasa aku tahu semuanya. Enggak begitu. Kan Maria yang ngajarin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini warnanya namanya warna hitam ya, tentunya dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani ya. Tuhan Yesus nggak ngomong kan, begitu lahir itu sakti gitu, langsung bisa ngomong. Begitu lahir itu langsung berhikmat. Kan enggak. Itu dia kaya menjadi miskin. Dia mengosongkan dirinya demi penyelamatan kita, supaya kita menjadi kaya. Tapi kan harapannya orang Kristen sekarang kayaknya tuh pengen jadi sultan gitu kan. Coba lihat, perhatikan sekali lagi. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Tuh kan segala sesuatu, lihat konteks dong. Pernah nggak ke toilet umum gitu ya, atau ke toilet di kampus atau toilet di gereja, pernah nggak lihat? Jangan membuang apapun ke dalam toilet ini. Pernah lihat tulisan seperti itu? Jangan membuang apapun ke dalam toilet ini. Pernah? Maka kalau kita mau membuang bom kita di situ kan, ada tulisan itu, jangan membuang apapun. Udah kebelet, nggak bisa, nggak boleh membuang apapun di sini. Kan mesti lihat konteks. Maksudnya jangan membuang apapun ke situ tuh, jangan buang puntung rokok, jangan buang tisu, jangan buang apapun yang bisa menyumbat gitu kan. Tapi kalau kita mau buang bom kita di situ kan boleh kan? Lihat konteks gitu loh. Maka di sini dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya itu dijelaskan di sini dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Bukan dalam segala sesuatu itu, maka itu kan dikatakan di sini sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Itu juga termasuk kaya dalam uang, hartanya banyak, berlimpah-limpah. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini konteksnya apa? Dalam berkat-berkat rohani itu. Kekayaan secara jiwa, kekayaan secara rohani. Baru kita mengerti, dia kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin di hadapan Allah compang-camping secara rohani bisa didandani menjadi kaya. Bisa diperkaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan akan kebenaran. Di apa itu berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Itu adalah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah itu berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat, yaitu keselamatan, penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Injil itu apa? Ya kebenaran-kebenaran ini, salah satunya ini misalnya seperti yang saya ajarkan sekarang. Ini adalah ajaran Injil. Dan kemudian peristiwa hidup. Ketika kita sudah diisi dengan pengetahuan Injil kebenaran, kita harus praktekkan itu. Misal gini, orang yang emosional, orang yang impulsif, dikit-dikit meledak, dikasih tahu, diajari Injil kebenaran, bahwa kita harus lemah lembut. Misalnya seperti itu. Udah tahu nih, kita harus lemah lembut. Tapi bisa nggak langsung lemah lembut? Yang karakternya impulsif, yang karakternya emosian, yang karakternya gampang meledak.
yang karakternya sumbu pendek, pentol korek, bisa nggak tiba-tiba itu berubah jadi lemah lembut? Nggak nyolotan gitu. Kan enggak. Tapi melalui peristiwa hidup, datang orang yang ngeselin, datang orang yang nyebelin, datang orang yang bikin nggak sabar. Terus menerus itu terjadi. Pilihan-pilihan kita untuk menekan emosi kita, itu yang merubah karakter kita. Roh Kudus hanya mengingatkan, kamu salah loh tadi. Orang yang pikirannya mesum terus. Biasanya cowok nih, bukan berarti cewek nggak ada, tapi kebanyakan cowok. Mesum terus gitu. Diajarin. Oh, kalau dulu di hukum Taurat, berzina itu kalau tidur dengan bukan muhrimnya. Tapi di perjanjian baru, kalau engkau memandang seorang perempuan, dan engkau merasa birahi, engkau sudah berzina. Suka ngelihat gambar-gambar porno, suka ngelihat video porno. Orang-orang yang seperti ini ketika diberitahu Injil, oh kamu harus hidup suci, harus kudus, harus melepaskan keinginan daging. Nah, melalui peristiwa hidup itu dan keputusan-keputusan kita untuk taat kepada Roh Kudus, maka kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, di sini ada anugerah Allah dan ada respon manusia. Gimana kita meresponi pengajaran, gimana kita sudah mendengar pengajaran setiap minggu, kita sudah ke gereja, kita persekutuan, kita di Zoom, diajarin, nonton di YouTube. Kita udah tahu apa yang benar. Terus gimana respon kita? Respon itu adalah melalui peristiwa hidup. Nah, orang yang gampang mendendam, sulit untuk mengampuni. Peristiwa 10 tahun yang lalu aja masih diingat-ingat. Nah, Tuhan ajarkan, kamu harus mengampuni. Kalau kamu nggak mengampuni, Tuhan juga nggak akan mengampuni kamu. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kan tanggung jawab kita untuk mengampuni orang dulu. Orang yang gampang sakit hati, yang suka mendendam, suka menyimpan kesalahan orang lain. Melalui peristiwa hidup ini, dia akan ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hatinya dia. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan bisa dilalui, terus ditambah levelnya sampai berat. Sampai dia betul-betul bisa, ya sudah, aku nggak punya hak untuk menghakimi, aku nggak punya hak untuk membalas, aku nggak punya hak untuk sakit hati. Kalau terjadi sesuatu yang tidak adil kepadaku, kalau Tuhan izinkan, ya nggak apa-apa. Nah, sedangkan segala potensi yang kita miliki, seperti kecerdasan, kesehatan, bakat, harta, kekayaan, itu sebetulnya hanyalah titipan, termasuk karunia-karunia rohani. Itu harus kita jaga dengan tanggung jawab. Kalau kita mau sehat, kalau kita mau panjang umur, kita harus hidup bertanggung jawab. Bukan meminta Tuhan ketika kita misalnya hidup sembarangan, makan sembarangan. Terus sakit, kita minta Tuhan dengan gampang, Tuhan sembuhin dong, aku kan anakmu. Nggak bisa, kita harus hidup bertanggung jawab. Mungkin sebagai Kristen yang pasti anak-anak, ya bisa Tuhan menyembuhkan. Tapi nggak akan selalu Tuhan menyembuhkan. Ada saatnya Tuhan mendidik, ya kamu nggak mau tanggung jawab, rasain sendiri. Satu saat Tuhan akan seperti itu. Nggak akan orang misalnya yang nggak mau belajar, terus dia pengen lulus dengan nilai yang baik. Pelayanan terus, tapi nggak pernah belajar. Dia menggantikan belajar, waktunya belajar itu dengan pelayanan. Terus bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku kan sudah pelayanan. Maka ini sekarang tanggung jawabmu supaya aku bisa lulus. Tolong dong kasih bocoran. Nggak bisa seperti itu. Kita harus hidup bertanggung jawab. Seperti orang tua yang mendidik anak-anak. Misalnya anak kecil. Masih diiketin kan tali sepatunya. Masih dipakein baju, masih dimandiin. Iya kalau anak umur 5 tahun. Tapi kalau udah 17 tahun nggak mungkin masih diiketin sepatunya, disuapin, dimandiin, nggak mungkin. Kalau ada orang tua yang memanjakan seperti itu, mungkin anaknya, maaf, ya ada cacat, entah secara fisik, entah secara mental. Tapi kalau anaknya normal-normal aja, terus orang tuanya melayani seperti itu, kalau orang tua memperlakukan anak, memanjakan anak, itu sebetulnya bukan kasih. Nggak mendidik anak untuk bertanggung jawab itu bukan kasih. Itu merusak anak, bukan menyayangi anak. Karena anak akan jadi rusak, nggak bertanggung jawab. Nggak bisa dewasa, nggak bisa mandiri. Hidupnya nanti akan hancur ketika orang tua nggak ada. Jadi seperti kita manusia mendidik anak sedikit demi sedikit tanggung jawab supaya anak itu menjadi dewasa, demikian juga Tuhan.
Orang Kristen yang masih bayi rohani, Tuhan akan memaklumi, kasih mujizat, kasih berkat-berkat jasmani, karena mentalnya belum dewasa. Mentalnya masih kanak-kanak. Kalau orang Israel tuh mentalnya masih mental budak. Nah, tetapi kemudian Tuhan nggak akan sampai di situ. Tuhan akan mendidik, Tuhan akan mendewasakan. Jadi berkat jasmani itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga dengan tanggung jawab. Bukan milik kita sendiri. Berkat jasmani itu. Di Lukas 16 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon itu atau uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Jadi harta kekayaan materi itu bukan harta yang sesungguhnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi harta kekayaan materi atau mamon itu adalah harta orang lain, alias titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita bukan pemiliknya, kita cuma manajer. Jadi kita itu diuji. Kalau kita diberikan harta, diberikan kepercayaan, itu Tuhan sedang menguji kita. Mampu nggak kita dipercayai? Kalau kita nggak mampu dipercayai, maka Tuhan akan ya seperti bos-bos di perusahaan gitu. Tuhan akan, ya udah kamu nggak bisa dipercaya segini, diturunin deh levelnya. Kalau nggak bisa dipercaya 10, ya udah turunin coba 5 dulu. 5 nggak bisa dipercaya, turunin 2. 2 nggak bisa percaya, 1. 1 nggak bisa percaya, 0. Perhatikan ya, ada orang Kristen yang udah kerja keras, level kehidupannya tuh secara materi nggak bisa naik. Karena Tuhan melihat, kalau orang ini dipercaya lebih banyak hal-hal yang materi, dia nanti semena-mena terhadap orang yang di bawahnya dia. Dia nanti sombong. Nah, daripada dia hidup semena-mena, menginjak-injak orang lain, sombong, menindas orang lain, lebih baik nggak usah deh dia tinggi-tinggi secara materi. Tuhan mendidik demi mendatangkan berkat kekal kepada kita. Lanjut ya, ayatnya belum selesai ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Banyak orang Kristen sekarang, hatinya tuh mengabdi kepada Mamon. Mencintai uang. Dan mempergunakan Tuhan untuk mendapatkan uang. Di Alkitab dikatakan Tuhan berkata bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Bukan ikatlah persahabatan dengan mamon. Orang Kristen sekarang mengikat persahabatan dengan mamon. Mengikat cinta dengan mamon. Hatinya sudah cinta kepada harta duniawi ini. Dan mempergunakan Tuhan untuk itu. Tuhan berkati aku. Tuhan kalau engkau nggak berkati aku ngambek loh. Tuhan aku kasih ya, 1/10 ya. Kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dibikin investasi ya Pak ya. Firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya kamu diterima dalam kemah abadi. Apa mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur ini maksudnya? Kalau ada orang yang memerlukan ketika kita punya lebih, kita beri. Mamon yang tidak jujur. Apa artinya? Uang yang tidak bisa dipercayai. Uang itu nggak bisa dipercaya. Kita sakit, bisa ditolong sama uang. Kalau udah sekarat, mau uang segimanapun. Saya dengar ya kesaksian hari Minggu kemarin. Ada orang udah habis 1 M. Yang satu habis 400 juta, yang satu habis 1 miliar karena COVID. Dan akhirnya mati juga. Uang nggak bisa dipercaya. Ada orang misalnya mau menikah karena orang itu kaya. Setelah orang itu jatuh, pergilah si perempuan ini. Uang itu nggak bisa diharapkan. Karena itu kalau kita dipercaya di bidang keuangan, kita dipercaya dengan harta-harta jasmani ini, harta-harta duniawi ini, ikat persahabatan dengan kekekalan, dengan mempergunakan itu, dengan mempergunakan harta kita. Kita berkati orang lain yang memerlukan. Bukan kita kumpulin buat diri kita sendiri. Itu kan seperti orang kaya yang bodoh. Dalam kitab Injil dikisahkan seperti itu. Nah, berkat jasmani ini bersifat sementara, fana, mudah hilang, tidak bisa dipercaya untuk kekekalan. Matius 6 ayat 19-21 katakan demikian,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di sini dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi ya. Kita udah tahu ya artinya harta di bumi itu apa. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga? Apa kita harus rajin kegiatan gereja? Doa malam datang, paduan suara datang, kaum ibu, kaum bapak, doa puasa, doa pagi, doa semalam suntuk sampai suntuk beneran. Apakah seperti itu mengumpulkan harta di surga? Terus dengan begitu kita punya rumah di surga yang mewah, semakin banyak kegiatan kita di gereja, semakin besar rumah kita. Kita mengumpulkan harta di surga dengan memperbaiki manusia batinnya kita. Kalau Tuhan katakan kamu harus lemah lembut itu artinya rela dilukai, rela nggak membalas, itu mengumpulkan harta di surga. Kalau Tuhan bilang diem ya kita diem, Tuhan bilang ngalah ya kita ngalah, Tuhan bilang hidup kudus ya kita hidup kudus. Itu artinya mengumpulkan harta di surga. Kita mendandani manusia batiniah kita. Itu mengumpulkan harta di surga. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai seperti Matius 7 ayat 21-23. Aku tidak mengenal kamu. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah khotbah, aku sudah pimpin pujian di depan ribuan jemaat. Aku sudah melayani setiap minggu. Sebagai diaken, sebagai asyir, sebagai kolektan, aku sudah menari-nari di gereja, bahkan gereja tak kelilingi sama tari-tarianku. Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kejahatan apa? Aku tidak menikmati hidupmu, karena kamu menikmati hidupmu sendiri. Kamu memuaskan egomu. Ketika kamu sakit hati, kamu memuaskan perasaanmu. Ketika kamu marah, kamu memuaskan perasaanmu. Ketika kamu lagi nafsu, kamu memuaskan nafsumu, melihat gambar-gambar porno. Ketika kamu perlu duit, kamu nggak mau kerja keras, kamu ambil uang perusahaan. Ketika kamu di sekolah, kamu malas belajar, kamu nyontek, cari yang mudah. Kamu mengasihi dirimu sendiri. Kamu egois, kamu malas, kamu nggak mau berjuang. Aku tidak menikmati hidupmu. Hidupmu bau daging, bukan bau persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kita itu hidup harus jadi korban. Kalau Tuhan Yesus sudah mati buat kita, kita mati buat Yesus. Hidup kita diletakkan di mezbah Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita menganggap bahwa uang adalah yang berharga dalam hidup kita, maka hati kita di situ. Itulah harta kita. Misalnya anak kecil nih, baru dapat mainan baru. Itu kan berharga buat dia. Dia sayang-sayang. Nah, itulah hartanya. Kalau orang menganggap bahwa pasangannya adalah yang paling berharga dalam hidupnya, dia bisa bunuh diri loh kalau ditinggalin pasangan. Betul kan? Banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Karena itulah satu-satunya hartanya dia. Kalau orang menganggap bahwa anak itu adalah hartanya, karena dia susah punya anak misalnya, 10 tahun nunggu, nggak punya anak, akhirnya punya anak dan kehamilannya susah, dia akan sayang sekali dan ini adalah hartanya. Dan dia hidup untuk anaknya itu. Ntar anaknya kawin, dia ribut terus sama mantunya. Karena merasa anaknya hartanya satu-satunya itu diambil alih sama pasangannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang kita cintai, itulah harta kita. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka itulah harta kita. Kalau kita memandang bahwa kehormatan yang paling berharga, itulah harta kita. Mungkin kita nggak matre, mungkin kita memandang ya udahlah, uang itu bukan segalanya. Tetapi ada orang yang memandang jabatan itu segalanya. Sehingga untuk mendapatkan jabatan itu apapun dilakukan. Ada orang yang memandang kehormatanlah segalanya. Ketika kehormatannya dilukai, dia akan marah sekali. Hartanya adalah harga dirinya. Jadi jangan merasa belum lengkap dan mengejar apapun di dunia ini. Seharusnya kita punya hati yang betul-betul berkata kepada Tuhan, Tuhan, selain Engkau tidak ada yang lain yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun aku harus merasakan rasa sakit
ketika aku dihianati orang, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Sekalipun hartaku habis, karena Engkau sedang mendidik aku seperti Ayub. Sekalipun harga diriku harus habis, sekalipun egoku harus lenyap, asalkan aku mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Ini panggilan orang percaya. Jangan hidup seperti si anak sulung. Anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung ini hidup ikut bapaknya. Tetapi mentalnya mental pekerja. Kita itu mesti mentalnya anak. Anak itu ngerti apa yang diinginkan bapaknya. Anak itu harus serupa dengan bapaknya. Kalau nggak serupa dengan bapaknya kan harus curiga, itu anak tetangga, gitu kan. Nah, kita udah serupa dengan bapak kita belum? Jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku, aku anak raja, engkau anak raja. Cuma ngaku-ngaku doang, ternyata kita anak tetangga. Jadi anak itu harus serupa dengan bapaknya. Maka Tuhan Yesus katakan, bapak mula iblis, karena kamu kelakuanmu kayak iblis. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi seperti itu. Lucifer yang jatuh berkata, aku ingin, aku hendak. Aku hendak mendirikan tahtaku. Semuanya tuh, aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin ini, itu banyak sekali. Itu kan Lucifer. Nah, kalau kita masih seperti itu, maka kita seperti bapak pembohong itu. Tapi kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kita buka Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Yesus Kristus. Bagaimana pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaklah kita juga punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Apapun kehendak Bapa kita taat sampai mati. Sampai daging kita betul-betul mati. Kalau Yesus mati di kayu salib, kita nggak disalib secara harafiah. Tapi kita menyalibkan daging kita, ego kita. Ya, karakter kita, manusia lama kita salib. Itu panggilan kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk segala yang sudah kami dengar, segala teguran-Mu, segala penguatan-Mu, segala peneguhan-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami, memampukan kami, mengingatkan kami Roh Kudus, memimpin kami, dan supaya kami mampu melakukan apa yang Engkau inginkan, supaya kami bisa berubah, supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Lili membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan pertama. Kak Ane, seringkali orang dengan mudah mengklaim ayat Alkitab, terutama yang berbunyi berkat, sebagai janji Tuhan atas dirinya. Lalu apakah tindakan tersebut tepat, Kak Ane? Terima kasih, Tuhan memberkati. Biasanya orang itu paling seneng banget ya ngutip ayat-ayat tentang berkat. Jadi pengen mudah, semuanya tuh pengen mudah. Sekali lagi, berkat jasmani itu adalah untuk orang-orang perjanjian lama. Jadi kalau kita ngutip ayat, kita harus lihat ayat ini buat siapa. Jangan sembarangan ngutip ayat. Kenapa sih ngutip ayat tentang berkat? Kenapa enggak ngutip ayat ketika Yefta mempersembahkan anak perempuannya? Atau kenapa enggak ngutip ayat ketika Hosea itu disuruh Tuhan untuk mengambil seorang pelacur sebagai istrinya? Kan jadinya sembarangan kutip-kutip ayat. Ya pengen yang bagus aja buat dia dikutip. Terus alasannya gini, ya semuanya juga nggak apa-apa, bener kan ada di Alkitab. Iya ada di Alkitab semuanya. Abraham poligami juga ada di Alkitab kok. Emang boleh gitu kita poligami? Ya jangan sembarangan bilang semuanya juga ada di Alkitab, nggak apa-apa gitu. Harus ngerti kalau ayat-ayat yang di PL kebanyakan adalah untuk umat PL, bukan berlaku secara universal atau berlaku juga untuk umat perjanjian baru. Standarnya beda. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, apakah doa Yabes yang sering kita pakai itu termasuk meminta kepada Tuhan hanya berkat jasmani saja? Kalau iya,
berarti kita hanya mengasihi diri kita sendiri kah? Terima kasih. Doa Yabes itu nggak pernah didoakan oleh siapapun lagi selain Yabes di dalam Alkitab. Bahkan di Alkitab pun nggak ada orang yang kemudian meniru doa Yabes ini. Ketika Tuhan Yesus dimintai murid-muridnya untuk mengajarkan mereka berdoa, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ini perintah dari Tuhan Yesus loh. Ini diperintahkan. Doa Yabes itu siapa yang memerintahkan? Nggak ada. Dan Tuhan Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan doa Yabes. Ketika murid-muridnya minta diajarkan berdoa, apakah Tuhan bilang, ada tuh di perjanjian lama doa Yabes, doa aja kayak begitu? Enggak kan? Coba lihat. Nih katanya Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini berkat yang berlimpah-limpah. Enggak kan? Berikanlah makanan kami secukupnya. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan untuk umat perjanjian baru. Terus kita nggak pengen doa ini. Karena ini sakit buat daging kita. Kita pengennya doa Yabes, padahal itu nggak pernah diajarkan. Kalau kita belajar mengenai doa Yabes, kita mesti melihat ya konteksnya kitab Tawarik itu kemungkinan besar itu ditulis oleh Esra kepada orang-orang Yehuda yang telah kembali dari pembuangan. Ingat ya, telah kembali dari pembuangan. Yerusalem itu sudah dihancurkan oleh Babel. Jadi kalau kita belajar Alkitab secara runtun, maka kita akan ngerti mengapa sampai munculnya doa Yabes. Nah, orang Yahudi itu dibuang ke Babel itu selama 70 tahun. Nah, bukan hanya itu, banyak warga Yehuda ditawan dan hidup di dalam pembuangan. Nah, setelah kembali dari Babel, keadaan bukan hanya keadaan jasmani, tapi keadaan rohani orang-orang Yahudi begitu sangat memprihatinkan. Padahal mereka disebut umat pilihan ya. Nah, di tengah-tengah situasi yang luar biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Yabes. Ditulis sedikit sekali kok di Alkitab. Nama ini diberikan oleh ibunya karena waktu dilahirkan, ibunya Yabes ini mengalami kesakitan luar biasa. Nah, itulah asal katanya Yabes ya. Di tengah-tengah kesulitan luar biasa, kembali dari pembuangan, ya keadaan Yerusalem porak-poranda. Kenapa saya katakan bolak-balik? Yerusalem itu bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi pusat ibadah. Tentunya orang-orang yang pulang itu ingin membangun kembali Yerusalem dan membangun kembali reruntuhan yang sudah ditinggalkan selama 70 tahun. Jadi pada saat itulah sebabnya doa Yabes itu isinya apa? Satu, minta berkat Tuhan. Ya, kondisinya kayak gitu, minta berkat Tuhan. Ya, karena kembali dari 70 tahun keadaannya porak-poranda dan lain sebagainya. Yabes berdoa minta berkat Tuhan. Kedua, minta perluasan wilayah. Ingat tuh ya. Pada saat Babel menghancurkan, menguasai, terus kemudian mereka dibuang, kerajaannya tuh hampir tidak ada. Zaman dulu kerajaan itu disebut jaya. Kalau kenapa ibu kotanya megah dan luas wilayah. Makanya dikatakan Pak, mereka minta berkat Tuhan karena kondisinya pulang dari Babel sangat memprihatinkan. Kedua, minta perluasan wilayah. Jadi istilahnya apa? The state of Israel itu kembali utuh. Nah, ngerti ya? Terus minta apa? Penyertaan Tuhan. Wajar. Ingat ya, habis dibuang kembali, terus kondisinya tidak begitu saja pulih. Secara ekonomi berantakan, secara kesehatan berantakan, secara politik dan keamanan berantakan. Sehingga itu sebabnya yang ketiga disebut apa? Penyertaan Tuhan. Dan kalau yang keempat, kita melihat perlindungan dari malapetaka. Ngerti ya? Posisinya kalau kalian habis apa? Habis dibuang, setelah itu kembali, nelongso lihat wilayah tempat di mana kalian tinggal. Misalnya kita yang orang warga Jakarta di sini kembali melihat Jakarta itu tinggal reruntuhan. Pasti kalian seperti Yabes. Apa yang diminta? Berkat Tuhan. Ya, tadi udah dibahas soal berkat, perluasan wilayah, ya. Terus kemudian penyertaan Tuhan yang diminta. Yang keempat, perlindungan dari malapetaka. Lealah kok sekarang ini sejak sekitar beberapa tahun yang lalu muncul dipakai ayat itu sebagai apa? Memperkaya diri sendiri, mengamankan diri sendiri. Gitu. Ya beda konteks. Pertanyaan berikutnya,
Karena saya pernah dengar adanya berkat khusus dan berkat umum. Apakah benar ada? Setiap orang itu diberkati untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana tujuan Tuhan untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Bagaimana pembentukan Tuhan untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Saya tadi jelaskan bahwa berkat rohani itu penebusan, Roh Kudus, firman Allah, dan peristiwa hidup. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi peristiwa hidup itu, walaupun itu kita anggap itu peristiwa yang buruk, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya gini, kita difitnah. Itu pun untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Kita mungkin belajar mengampuni, kita belajar lebih sabar, kita belajar rendah hati, dan sebagainya. Nah, itulah yang khusus bagi setiap orang. Setiap orang itu beda-beda garapannya Tuhan. Enggak semua orang itu sama. Tujuan Tuhan bagi setiap orang itu beda-beda. Mungkin buat orang yang satu, Tuhan pengen dia lebih sabar. Buat orang yang satu, Tuhan pengen dia lebih murah hati. Buat orang yang satu, Tuhan pengen dia lebih rendah hati. Kan beda-beda gitu. Tetapi semuanya itu sama. Kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita harus tunduk kepada pikiran, perasaan, dan keinginan Tuhan. Jadi, apa itu berkat khusus yang beda-beda? Ya, setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Itulah berkat Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam setiap peristiwa hidup kita, apapun itu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan ini bisa terjadi hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin peristiwa hidup itu terjadi mendatangkan kebaikan. Jadi ada syaratnya. Kebaikan itu terjadi hanya bagi yang mengasihi Tuhan. Tentu kalau orang mengasihi Tuhan, responnya dalam setiap peristiwa, responnya adalah respon dia ingin menyenangkan Tuhan. Misalnya contoh yang gampang, ketika ada orang menyakiti hatinya, kalau orang ini mengasihi Tuhan, Tuhan bilang mengampuni, maka dia mengampuni. Maka itu mendatangkan kebaikan, membuat dia apa? Membuat dia lembut hatinya, membuat dia tidak mudah mendendam, misalnya berubah dari sifat yang mendendam jadi nggak dendam. Ya, apa itu kebaikan itu? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tadi Kejadian 1 ayat 26-27. Karena dari awal berkat Tuhan buat manusia itu ini. Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua peristiwa kehidupan, dan kita setiap orang itu mengalami peristiwa kehidupan yang berbeda-beda, itu Tuhan izinkan terjadi, bahkan Tuhan rancang. Ya, ada yang Tuhan rancang terjadi, ada juga yang tidak Tuhan rancang, tetapi Tuhan izinkan terjadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun itu peristiwa yang kita pikir itu berat, itu buruk. Tapi kita cari berkat Tuhan di situ apa? Kita cari berkat rohani Tuhan buat kita itu apa? Berkat kekal. Di situ itu yang kita bisa temukan apa? Berkat kekalnya apa? Apakah kita harus menjadi lebih sabar, menjadi lebih mudah mengampuni, mulut kita jadi kunci, diem, biasanya nyinyir, biasanya nyolot gitu. Temukan berkat Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Ya, Kak, tadi kan dibilang kita manusia yang matre. Kalau gitu berarti kita tidak boleh berambisi ya, Kak, dalam bekerja. Jadi kita harus kerja hanya berfokus kepada Allah saja dan bersyukur atas berkat yang sudah kita terima dari Allah ya, Kak. Terima kasih. Ya, memang kita nggak boleh matre. Kita harus bekerja sebaik-baiknya. Kita harus mengumpulkan uang sebaik-baiknya. Tetapi kita harus punya ambisi Tuhan, bukan ambisi pribadi. Kalau kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itu pun kita gunakan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita mencapai jabatan yang setinggi-tingginya, itu pun kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri.
Bukan berarti kalau kita misalnya ya sudah nggak usah punya ambisi, belajar malas-malasan, kerja asal-asalan. Bukan begitu. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Rasul Paulus katakan demikian. Artinya apa? Dalam setiap apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kita belajar untuk Tuhan. Kalau kita kerja seolah-olah bos kita adalah Tuhan, maka kita melakukan yang terbaik. Dalam apapun, berorganisasi gitu ya, misalnya. Kita lakukan sebaik-baiknya seolah-olah kita melakukan itu untuk Tuhan. Orang yang melihat semua yang dia lakukan untuk Tuhan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita sudah punya prinsip ini, nggak mungkin orang ini jadi pegawai yang kinerjanya buruk. Nggak mungkin dia menjadi mahasiswa pelajar yang nilainya jelek. Nggak mungkin dia menjadi pegawai yang malas-malasan. Karena kita merasa, kalau kita lakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita kerjakan yang terbaik. Dan apapun yang kita dapatkan di situ, kita persembahkan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan itu gimana? Misal gini, misal kita kerja, terus kita mendapatkan uang yang banyak. Kita bukan memuaskan diri kita sendiri. Tentu kita kecipratan enaknya, ya kita bisa beli misalnya mobil yang bagus. Tetapi bukan terus aja obsesi di mobil, bukan. Seperlunya, sefungsinya. Setelah itu apa? Kita membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti itu. Misal di pemerintahan, ya. Terus dia mengejar karir sebaik-baiknya, akhirnya dia mencapai posisi yang baik. Nah, kita lakukan ini untuk Tuhan. Dengan kita mencapai posisi yang baik, kita bisa lebih efisien. Misalnya memberantas korupsi di bawahan kita, seperti yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama waktu jadi gubernur Jakarta. Misalnya seperti itu. Jadi bukan, nggak usah ambisi lah, nggak usah jabatan tinggi-tinggi, nggak usah gaji gede. Kan itu, kita lakukan sebaik-baiknya, apapun yang kita kerjakan. Sebagai pelajar, lakukan sebaik-baiknya. Belajar harus berprestasi, pasti berprestasi kalau orang itu prinsipnya seperti ini. Ya. Malam Kak An, bagaimana ya baiknya jika kita memiliki sebuah usaha atau pekerjaan dalam hal berdoa, memohon berkat untuk usaha kita tersebut. Sejujurnya saya sudah sangat lama tidak pernah berdoa memohon berkat. Karena menurut saya kebaikan dan penyertaan Tuhan sudah lebih dari cukup dalam hidup ini. Fokus saya hanya mengerjakan dengan baik apa yang Tuhan percayakan sekarang. Siapapun itu, orang kenal Tuhan atau orang nggak kenal Tuhan, dia bisa mendapatkan hal-hal yang materi. Tuhan itu memberikan matahari kepada petani yang Kristen ataupun petani yang non-Kristen. Tuhan memberikan hujan kepada petani yang Kristen maupun petani yang non-Kristen. Apakah hasilnya di ladang orang Kristen atau di ladang petani yang non-Kristen ini yang curah hujannya sama, mataharinya sama? Ladang mana yang lebih menghasilkan? Ladang yang orangnya rajin siangi, yang orangnya rajin pupuk, yang orangnya rajin garap. Hasil yang kita dapatkan secara materi, secara jasmani itu adalah tanggung jawab kita. Siapapun itu, orang Kristen bukan atau non-Kristen, kalau dia kerja keras, dia akan menuai hasilnya. Itu adalah hukum tabur tuai. Selama kita menerjemahkan doa itu sebagai permintaan, dan selama kita menerjemahkan berkat itu sebagai hal-hal pemenuhan jasmani, maka kita akan gagal paham dengan yang namanya doa, dengan doa dan berkat tadi. Jadi kalau kita paham betul-betul apa itu doa, doa itu bicara dengan Tuhan dan duduk diam. Itu doa. Kalau kita mengerti berkat itu apa, kita aman. Karena kenapa? Penyertaan Tuhan. Jadi Kak Son akan bacakan, Laura, karena pertanyaan berikutnya yang saya bantu jawab, karena ini tertarik sekali dengan pertanyaan ini. Apakah berkat itu tanda penyertaan Tuhan? Sesi minggu lalu kalau nggak salah atau 3 minggu lalu saya bahas gitu loh. 10 orang terkaya di dunia yang Kristen itu hanya beberapa. Dan sebenarnya mereka bukan Kristen lah ya, walaupun agamanya mungkin ya mereka lahir di negara Kristen, tapi mereka free thinkers. Bahkan kalau mau dikatakan jujur,
tidak hidup bersungguh-sungguh. Jadi kalau dikatakan apakah berkat itu tanda penyertaan Tuhan, kalau berkat itu diterjemahkan sebagai materi, maka jawabannya tidak. Gitu loh. Tapi kalau berkat yang seperti Kak Ane tadi sampaikan, detail, itu ya, gitu loh ya. Perjanjian lama, orang Yahudi itu diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, justru kita melihat, jadi Kristen itu dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Nah, apakah mereka disertai Tuhan? Disertai Tuhan. Makanya pada saat Stefanus dengan lemparan batu, dia melihat kok surga terbuka. Itu berkat luar biasa, itu indah justru keindahannya di situ. Karena ada sebuah quote lama yang berbunyi, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, sekali lagi, orang berdoa untuk apa? Saya pernah diundang sebuah persekutuan doa puasa. Jadi orang-orang yang hadir itu semuanya doa dan puasa. Kecuali saya. Saya nggak doa puasa waktu saya datang. Yang datang ratusan. Saya kagum sekali. Saya katakan, Pak, apakah mereka semua ini rajin tiap minggu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berdoa jadi ini, jadi pejuang doa. Dengan sedikit malu pemimpinnya berkata seperti ini dengan saya, enggak kok Pak Sony. Yang hadir yang sungguhan, yang bertahun-tahun, itu loh ibu-ibu yang sewean, ibu-ibu yang pakai pakaian sederhana, yang rambutnya sudah putih semua, itu yang sungguh-sungguh. Nah sisanya 90% mereka datang dengan masalah, bojo minggat, dia sakit, ada surat utang, dibawa loh surat utang, dan ada yang mendoakan kunci ini rupanya dia kerja di developer ya, dan banyak masalah. Saya tanya kemudian, nah kalau doa mereka sudah dijawab, alah paling 3 bulan Pak Sony, setelah 3 bulan mereka lenyap dan berganti kloter berikutnya, kloter orang-orang yang belum dijawab doanya. Jadi gini dikatakan banyak doa banyak berkat. Nah tapi kalau kita sudah menerjemahkan doa itu sebagai hubungan dengan Tuhan, kita punya relasi, kita bisa mengenal hati Tuhan, maka jawabannya ya, berkat itu, ingat ya, yang seperti dikatakan Kak Ana, tidak diterjemahkan sebagai materi. Jadi kalau dikatakan, kalau doa banyak berkat, ya, doanya, kalau doa yang benar, dengan motif yang benar, mesti dapat berkat seperti yang Kak Ana ajarkan. Tetapi, kalau doa itu diterjemahkan sebagai minta-minta, untuk A, B, C, D dengan daftar untuk seperti kita belanja di Indomaret. Nah, itu kita salah. Ya, ini perkataannya benar, tetapi kalau diterjemahkan salah, jadi belok ke kiri, ke kanan. Tuhan berkati. Monggo. Mohon maaf, Kak Ana, untuk orang-orang yang bergumul supaya lepas dari masalah penyakit, ekonomi, keluarga, memang karena dosa. Dan konsekuensinya terasa berat dijalani pada pertobatannya. Di sisi lain, jika memang dibentuk Tuhan untuk memperbaiki karakter kita, sehingga mohon berkat untuk kesehatan ekonomi itu salah, supaya tidak gagal paham terkait bentuk penyertaan Tuhan yang seperti Kak Son sampaikan, doa seperti apa atau tindakan apa untuk kita mendampingi mereka, untuk menguatkan dan memberikan pengharapan bagi mereka. Ya, jadi ini bukan penanya sendiri ya, untuk mereka, maksudnya orang lain ya. Nah, kita ajari untuk tanggung jawab. Ya, misalnya dia mau berdoa, ya nggak apa-apa, tapi jangan berharap, jangan diiming-imingi bahwa pasti akan Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Kita nggak ngerti maksudnya Tuhan loh. Jangan kita ngasih harapan palsu. Nah, pasti Tuhan tolong, pasti percaya, punya iman. Kalau nggak terjadi berarti kamu kurang iman. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi yang pasti kita ajari tanggung jawab. Kalau misalnya dia sakit, ajari untuk rubah pola makan, pola hidup, olahraganya dirubah. Nah, kalau dia punya masalah ekonomi, apakah memang dia yang salah? Misalnya, dia dulu punya kerjaan enak, tapi nggak tanggung jawab, pakai uang perusahaan dan sebagainya. Diajari sama kita hidup bertanggung jawab. Diajari firman supaya dia berubah perilakunya. Jangan sampai orang Kristen itu pengen mudahnya ya. Ya, Tuhan yang kerjakan semuanya, bahkan menanggung dosa semuanya udah sekalian all in gitu. Tuhan yang kerjakan semua, kita tinggal ongkang-ongkang, tiba-tiba
ada uang masuk ke rekening kita gitu, tiba-tiba sakit disembuhkan gitu ya. Jangan sampai orang Kristen punya mental seperti itu. Kalau orang di luar Kristen saja bisa punya mental pekerja keras, tanggung jawab, hidup sehat, ya masa orang Kristen nggak bisa diajari. Jadi kita ajari, didewasakan secara mental gitu ya, didewasakan secara karakter. Ayo sekarang rubah pola makan, ayo rubah pola hidup, ayo mulai olahraga ya. Nah, apalagi ini karena dosa, jadi harus dirubah dulu karakternya, dirubah dulu pola pikirnya. Yuk, sekarang ngerti kehendak Tuhan. Kalau dia misalnya mau berdoa, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa berdoa, tapi jangan kita janjikan. Nah, biasanya kalau saya ya sama Kak Sony, kalau ada orang-orang yang sakit seperti ini, kita doakan, ya kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita nggak bilang, kamu pasti sembuh, kamu pasti nggak sembuh, kamu pasti ekonomimu membaik atau nggak membaik. Enggak. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan apa. Kecuali Tuhan ngomong, kasih marifat sama kita. Ya kadang-kadang Tuhan kasih, misalnya kepada Kak Sony, kasih lihat, oh orang ini bentar lagi meninggal. Suruh dia beresin hidupnya. Misalnya seperti, bukan kita kasih tahu, oh kamu bentar lagi mati. Enggak, gitu ya. Tapi beresin hidupnya, misalnya seperti itu. Terjawab ya Pak Yohan ya, doa seperti apa atau tindakan apa untuk mendampingi dia. Tindakan itu ngajari tanggung jawab, ngajari berubah dari dosanya, terus doanya seperti apa ya, kita ajari dia untuk berserah kepada kehendak Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Apa arti ayat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya? Terima kasih. Orang pakai ayat ini karena ayat ini seakan-akan biar Tuhan yang kerja. KJV-nya bunyinya begini, the blessing of the Lord, it make rich, ya sama, menjadikan kaya. Tetapi yang bagian berikutnya, ya, and he added no sorrow with it. Nah, nanti terjemahkan bahasa Indonesia, ya. NIV, the blessing of the Lord bring wealth without painful toil for it. Nah, ini linear nih. Bahasa Indonesianya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Indonesia tuh, beda kan? Terus saya lihat LAI, terjemahan lama, bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Jadi kalau diterjemahkan, bunyinya begini, jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, diperkenan Tuhan untuk kaya, maka dalam kekayaan itu tidak disertai dengan kesusahan akibat dari kekayaan itu. Tak ulangin, jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, ya makanya tadi kan kita bahas, kalau kita kerja buat Tuhan, ya sebenarnya kita tanpa ambisi pribadi, tapi kita kerjakan buat Tuhan. Kalau kita disertai rasa cukup, ya kalau saja melimpah itu mengucap syukur, ya. Jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, maka dalam kekayaan itu tidak disertai dengan kesusahan. Kenapa kesusahan? Akibat dari kekayaan itu. Kan banyak orang yang kaya akibat dari kekayaan itu, ya dia udah kerja keras seumur hidup, melupakan Tuhan, melupakan keluarga, begitu tua, ya akibat dari kekayaan adalah apa? Dia sakit. Akhirnya kekayaan itu dipakai untuk apa? Bayar obat, bayar rumah sakit, bayar macam-macam. Jadi ada banyak akibat dari kekayaan. Banyak orang hanya pengen kaya tapi tidak tahu ada akibat dari kekayaan. Ya, itu saja Kak Ane. Kak Ane, berarti kalau kata Tuhan berkati salah ya? Nah, berkat itu dari mana asalnya? Dari Tuhan atau manusia? Bisakah manusia memberkati atau membuat orang diberkati atau terkutuk? Sebaliknya kan, kalau sebaliknya berkat itu terkutuk kan. Banyak orang berpikir bahwa manusia itu kata-katanya tuh punya kuasa supranatural. Jangan ngomong jelek, nanti beneran terjadi. Jadi kalau yang bagus-bagus itu terjadi. Nah, sebetulnya berkat itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita berkata Tuhan berkati, kita mengharapkan Tuhan memberikan berkat kepada dia. Karena kita nggak bisa memberkati orang, kita juga nggak bisa mengutuk orang. Yang bisa memberkati atau mengutuk orang itu cuma Tuhan. Kata-kata kita itu nggak ada kuasanya. Jadi kalau kita bilang Tuhan berkati, kalau kita bilang dengan tulus, itu adalah harapan bahwa Tuhan memberkati dia.
Kita ingin sesuatu yang baik terjadi padanya, karena berkat itu adalah secara harafiah kan kata-kata yang baik. Kalau secara teologisnya tadi saya jelaskan bahwa berkat adalah potensi yang Tuhan berikan kepada ciptaannya supaya mereka mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Kembali lagi di sini, berkat itu supranatural atau natural? Tuhan yang berikan atau manusia yang berikan? Berkat itu datangnya kan dari Tuhan. Jadi manusia kalau bilang Tuhan berkati, itu adalah harapan kita, doa kita supaya dia diberkati Tuhan. Kata-kata manusia itu tidak ada kuasanya, tidak ada kuasa supranaturalnya di situ. Kuasa naturalnya ada. Misalnya gini, kalau omongan kita jelek melulu, kalau mulut kita jelek, mulut kita kasar, terus omongan kita negatif terus, itu berdampak buat kita. Secara natural itu berdampak. Misalnya gini, kita dijauhin orang. Ya, bukan otomatis secara supranatural tiba-tiba kita sial, bukan. Tetapi kalau kita mulut kita jelek, kita dijauhin orang, di kerjaan kita tidak disukai orang, ya akhirnya hidup kita susah kan, kesulitan karena mulut kita, mulutmu harimaumu. Bukan secara supranatural, oh karena dia ngomongin yang jelek-jelek, maka yang jelek-jelek yang terjadi. Dia ngomongin yang bagus-bagus, tiba-tiba secara ajaib yang baguslah yang terjadi. Bukan. Tapi kalau kita mulut kita manis, misalnya ya kita sopan, kata-kata kita bijaksana, otomatis orang-orang juga pada senang sama kita. Kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, kita banyak orang yang merhatiin kita, yang baik sama kita. Itu, jadi kuasanya itu natural. Mulut kita punya kuasa. Kuasa yang natural, bukan kuasa yang supranatural. Berdampak secara natural, bukan berdampak secara supranatural. Ada orang misalnya dibilang, orang itu kurang ajar sama mamahnya. Ngelawan terus mamahnya bilang, jadi batu loh. Bukan jadi batu sungguhan kayak malin kundang. Ya, nggak ada ibu-ibu bisa mengutuk seperti itu. Jadi batu sungguhan itu kan supranatural, tiba-tiba magic jadi batu, kan nggak ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya, karena dia selalu membantah ibunya, karena dia nggak mau dengerin kata-kata nasihat dari ibunya. Hatinya jadi membatu, iya hatinya jadi keras, betul. Tapi itu ya akibat dia bantah-bantah terus. Natural kan gitu, akibat kelakuannya dia. Jadi kata Tuhan berkati boleh ya Kak Ani? Ya, tapi itu jangan jadi kebiasaan. Orang Kristen kan GBU gitu ya. Tanpa meaning gitu loh. Lucu aja kalau ngomong gitu. Ya, udah karena udah selesai ya. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang membuat kami mengerti firman Tuhan. Sehingga seluruh pengetahuan ini bisa kami cerna dengan baik. Tuhan, kami mau buat seluruh pengetahuan ini bukan hanya membuat kami hanya jadi sekedar memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi membuat kami jadi pelaku yang benar. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan setiap hari kami lakukan buat Tuhan. Kami pasti percaya bahwa kami disertai Tuhan. Dan ketika kami melakukan buat Tuhan, tentu seperti yang tadi kami belajar, berkat yang benar itu kami terima. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan untuk kami semua, untuk keluarga kami semuanya, dan orang-orang yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.